Aku ada pesan baru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la
Amma ba'du, qala musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Kita akan lanjutkan bahasan kita, kajian kita pada kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah karya Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad sampai dengan halaman 88 ya. Baris ke 17 dari bawah. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa izzati la ajma'u li 'abdi khaufaini wala amnaini. Masih kita membahas dalam bahasan kajian tentang al-khauf war raja, takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana kedua sifat ini adalah sifat yang menyelamatkan seseorang minal munjiat. Ya, sifat yang menyelamatkan seseorang yang wajib dimiliki oleh seorang yang beriman dan dihiasi dirinya dengan kedua sifat ini, sifat yang mulia. Bersabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati, demi keagunganku, la ajma'u li 'abdi, aku tidak mengumpulkan di dalam diri hambaku khaufaini wala amnaini, dua rasa takut dan dua rasa aman. Jadi enggak mungkin orang hamba begitu Allah berikan kepadanya dua rasa takut dan dua rasa aman. Artinya dia takut kepada Allah di dunia, nanti ketakutan juga di akhirat. Atau dia merasa aman di dunia, nanti akan merasa aman juga di akhirat. Itu nggak mungkin. Salah satu dari keduanya. Ya, yang takut kepada Allah di dunia, aman di akhirat. Yang nggak takut sama Allah di dunia, merasa aman di dunia dari murkanya Allah, bahkan bikin ketakutan setengah mati nanti di akhirat. Alhamdulillah. Begitu. Dan fa'in huwa khafani fid dunya, maka jika dia takut kepadaku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku berikan keamanan kepadanya di hari kiamat. Gak ada rasa takut. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di dunia takut deh, kalau mau takut manfaat di dunia ini biar aman di akhirat. Gak ada lagi ketakutan terhadap murka Allah Subhanahu wa taala di saat semua manusia ketakutan. Orang-orang yang hidupnya waktu di dunia dia takut kepada Allah, takut akan azab Allah. Ya, maka dia berusaha sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena nggak ada cara lain dari takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain mendekat kepadanya, mendekat kepada Allah. Inilah bedanya takut seorang hamba, takut seorang manusia kepada Allah dan kepada selain Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takut manusia yang jahat, takut binatang buas, takut setan umpamanya, ya, maka kita akan berusaha menjauh dari itu semua. Takut dirampok, kita jangan lewat jalan yang ada rampoknya. Takut sama binatang buas, jangan pergi ke tempat yang ada binatang buasnya. Menjauh dari itu. Tapi kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan baginya selain mendekat kepada Allah.
mau cari jalan yang mana? Ya, pilihannya hanya mendekat kepada Allah bagi orang-orang yang takut kepada-Nya Subhanahu wa ta'ala. Ya, takut di dunia ini manfaat, akan murkanya Allah manfaat. Nanti di akhirat akan merasa aman. Allah berikan keamanan, Allah berikan rasa aman kepadanya. Di saat manusia pada ketakutan, Allah mengatakan di hari tersebut, limanil mulkul yaum, ini hari milik siapa? Lillahil wahidil qahhar, milik Allah al-wahid al-qahhar. Begitu, ketakutan seluruh manusia. Bahkan Jibril pun takut. Ya, para nabi takut. Ketakutan semuanya. Tapi beda ketakutannya dengan ketakutannya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Ketakutan mereka sangat dahsyat. Begitu. Nyaris mereka mati karena ketakutannya. Na'udzubillah min ghadabillah. Hari di mana mereka lari semua dari tanggung jawab. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Hari di mana seorang lari dari kawannya, dari saudaranya, dari istrinya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak keturunannya, dari bapak ibunya, lari takut dimintakan tanggung jawab. Tapi orang-orang yang diberikan keamanan oleh Allah di hari tersebut, mereka nggak lari dari saudaranya, mereka nggak lari dari bapak ibunya, mereka nggak lari dari anak istrinya, bahkan mereka mencari mereka semua. Mereka mencari keluarganya, mencari anak istrinya, mencari kawan-kawannya, mencari kalau seorang guru mencari murid-muridnya, untuk berjalan beriringan menuju panjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, dan apa yang saya kerjakan selama ini dalam perkara urusan dakwah, ngajar, ya, baik orang-orang tua, anak-anak muda, sama aja semua. Ya, tujuannya cuma satu, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kepengen nanti di hari kiamat punya rombongan sendiri, punya rombongan sendiri dengan bendera sendiri, menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian berbaris menuju panjinya Nabi Muhammad SAW. Memang gak ada manfaatnya ini semua. Ngapain capek-capek bangun pagi-pagi, datang ngajar atau pergi ke sana kemari, ngajar anak-anak muda, ngajar orang-orang tua ke sana kemari. Ajiban nonton TV ya di rumah, atau tidur atau ngapain. Ini semua dilakukan untuk itu, untuk nanti di hari kiamat supaya menghadap Nabi gak sendirian, tapi punya jamaah. Ya Rasulullah, ini kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, berbaris di bawah panjinya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat Nabi. Lelah nggak ada tujuan yang lain selain itu. Apa tujuan? Apa tujuannya selain besok bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW? La Allah. Wa in huwa aminani fid dunya, jika dia merasa aman terhadap kemurkaanku di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku takutkan dia, aku berikan rasa takut ya kepadanya di hari kiamat. Jadi orang yang di dunia ini selalu sholat juga ala gampang, santai, nanti aman, itu akan ketakutan setengah mati nanti di akhirat. Begitu adzan berkumandang segera sholat, ya, menunaikan kewajiban.
takut akan yang diharapkan Allah. Kenapa ente ayo dong kita main dangdutan, nyawer segala macam? Nggak mau. Haram, maksiat. Ente masih muda, maksiat dosa. Tak kalau anak mati gimana? Anda takut sama Allah. Orang yang seperti ini nanti besok aman ya. Aman dia, sentosa dia, begitu. Makmur dia, tenang dia nanti, tertawa. Begitu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Begitu. Ada lagi wajah-wajah yang bermuka masam gitu, cemberut, serem, ya sedih, begitu. Abusan qamtarira, begitu ya. Tekuk mukanya, sedih luar biasa. Karena waktu di dunia kebanyakan ketawa nih. Makanya Nabi bilang, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang Rasulullah tahu? Wallahu a'lam. Beliau udah lihat surga, udah lihat neraka di malam Isra Mi'raj. Ya, begitu. Beliau udah melihat semuanya. Beliau katakan bahkan ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha minhu. Aku tidak pernah melihat satu pemandangan di dunia ini kecuali kubur pemandangan yang lebih dahsyat dari semuanya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap hari banyak orang yang masuk ke dalam kubur, dikuburkan. Entah pemandangan yang dihasilkan dari orang tersebut, apa pemandangan yang menyenangkan atau pemandangan yang menyeramkan. Yang kata Nabi, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih serem, lebih dahsyat daripada kubur. Karena kubur awal manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan di akhirat. Fa'in yanju minhu sahibu, kalau orangnya selamat di dalam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, yang setelahnya lebih mudah lagi buat dia. Fa'in lam yanju minhu sahibu, kalau orang yang dikubur gak selamat dalam kubur, maka yang setelahnya lebih berat lagi buat dia. Gimana kabar orang-orang yang setiap hari masuk ke dalam kubur? Apakah mereka semua selamat? Apakah mereka semua aman? La wallah. Kalau kita tahu yang seperti Nabi tahu, ya, la baqaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Ente akan sedikit tertawa, banyak menangis. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus pertahankan rasa takut kita kepada Allah. Jangan pernah merasa aman dari murka Allah. Begitu. Kita barusan habis sholat kita taat kepada Allah. Salam dari sholat kita ada rasa harapan. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera atas kalian. Begitu. Warahmatullah dan rahmat Allah untuk kalian. Harapan, doa, harapan diberikan keselamatan, kesejahteraan, rahmat dari Allah. Tapi setelah itu kita langsung istighfar. Selesai salam kemudian kita baca istighfar. Habis sholat itu istighfar. Mestinya kan habis sholat alhamdulillah gobul, ya. Alhamdulillah. Mestinya gitu. Kenapa barusan ngerjain ketaatan? Kenapa istighfar? Ya, karena mungkin dalam sholat kita itu lebih pantas untuk dihukum daripada dikasih pahala. Karena sholat jauh dari khusyuk, sholat jauh dari hadir hati, begitu. Dari tadabbur makna yang kita baca, jauh dari itu semua. Ya, layaknya itu sholat dihukum, bukan dapat pahala. Makanya begitu selesai sholat kita takut ibadah kita tadi lebih banyak nggak adabnya, nggak sopannya sama Allah. Kita menghadap Allah, Allah melihat hati kita, tapi hati kita kemana-mana.
takut sama Allah, kita bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ulama mengatakan andai kata orang yang habis sholat dengan tidak khusyuk sholatnya, model sholat kita lah, tidak hadir hatinya, maka kalau dia tidak istighfar pada sholatnya, Allah nggak akan terima itu sholat. Karena dia istighfar dia sholat. Astagfirullahaladzim atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali diterima itu semua. Diterima. Ya udah yang cacat-cacat diterima dan bungkus aja semua dan masukin peti nggak usah pakai dilihat angkat. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, jadi manfaat rasa takut itu manfaat. Bukan hanya sekali lagi takut itu khauf itu bukan hanya pada perbuatan-perbuatan dosa, tapi dalam perbuatan taat sekalipun harus ada rasa takut di dalam diri kita, khawatir tidak diterima oleh Allah. Tetapi di satu sisi yang lain kita juga harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, ya, karena Allah Maha Pemurah, bukan karena kitanya. Allahnya yang Maha Pemurah, bukan kitanya. Salat kita barusan diterima nggak? Insya Allah diterima. Kenapa? Salat saya cakep, saya khusyuk, begini. Lah, salah. Salat kita insya Allah diterima. Nah, insya Allah. Kenapa? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf. Walaupun banyak cacatnya, banyak kurangnya itu sholat, saya takut dan saya istighfar kepada Allah, yang mudah-mudahan Allah terima. Begitu. Jadi selalu harapan itu disandarkan kepada rahmat Allah, pemaafan Allah, ampunan Allah, bukan kita. Inilah apa arti amal ibadah kita. Itu Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, beliau punya karangan kitab, kalau nggak salah dibaca juga di musola ini dulu, nggak tahu sekarang. Namanya kitab fikih tasawuf. Apa itu kitab? Beliau mengarang banyak karangan beliau. Itu satu hari beliau menghatamkan 4 kali hatam Quran. Begitu. Membaca 25.000 kali dari la ilaha illallah, 25.000 kali dari Allah, 25.000 kali dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW tiap hari. Tapi apa beliau bilang dalam bait syair yang beliau tulis itu, beliau bilang, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ini keseimbangan takut dan harapan yang ada pada diri beliau dengan amal ibadahnya. Takutnya beliau bilang, ya Rabbi ma ma'na amal, ya wahai Tuhan, apa artinya amal semua, amalku semuanya. Wa kasbuna kullu zalal, kerjaanku semuanya rusak, jelek, cacat, ya, nggak ada yang bagus. Mungkin karena ada sifat ria, hasya, mustahil beliau begitu. Mungkin karena nggak khusyuk, wallahu a'lam, nggak rasanya jauh dari itu beliau. Tapi lanjutan bait tersebut beliau bilang, lakin lana fika amal, tetapi ya Allah, di dalam diriku kepadamu ada harapan yang indah, terhadap rahmatmu, ampunanmu, pemaafanmu. Tuhiyat idhama rahmah, yang dengannya aku terus bisa berdiri tegak dengan badanku ini, beribadah kepada radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Keseimbangan antara takut dan harapan. Wahakala, kalau orang takut doang, ya seperti yang kita sudah sebutkan kemarin. Ya, mungkin dia nggak akan sholat. Ayo sholat, sholat, nggak usah dah. Yang sholat aja belum tentu diterima. Ya, yang sholat aja belum tentu masuk surga. Terus nanti nggak mau sholat, apalagi duluan dilemparin ke neraka. Alhamdulillah. Ini karena takut yang kagak karuanan, ya, takut yang nggak karuan.
yang salah, yang keliru. Mestinya kalau dia takut ya dia sholat. Kalau dia takut sama Allah ya dia sholat, bukan malah ninggalin sholat dengan alasan buat apa sholat kalau memang nggak akan diterima sholat, malah jadi Allah marah sama kita karena nggak khusyuk segala macam. Ada lagi orang yang kebangetan pede, malah kebangetan aman. Ayo sholat, gampang, ntar aja. Ya Allah maaf, tenang aja. Ntar dekat-dekat pensiun baru deh kita tobat. Emang yakin bener umurnya sampai pensiun ya? Santai aja. Allah maaf, Allah maha baik. Allah maha baik, gitu. Kita tobat, diterima tobat kita, diampuni dosa-dosa kita. Betul, nggak ada yang salah omongannya, gitu. Tapi ini tipuan syaitan. Ya, makanya dikatakan lama di sini nggak mungkin dua perkara itu ada pada diri seseorang, rasa aman dan rasa takut, dua-duanya. Takut di dunia, takut di akhirat. Aman di dunia, aman di akhirat. Enggak, salah satunya. Takut di dunia, aman di akhirat. Merasa aman di dunia, ketakutan sama mati di akhirat nanti. Begitu. La ilaha illallah. Allah selamatkan kita dunia akhirat. Gal wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul hikmati makhafatullahi, modal daripada hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Begitu. Maksudnya omongan-omongan yang hikmah, ya begitu, yang membimbing kita, yang mengajak kita kepada kebaikan, itu semuanya berasal dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadakhala alaihi salatu wassalam, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ala syabin, terhadap seorang anak muda, ya'uduhu, beliau menjenguknya. Ya, Nabi Muhammad menjenguk sahabat anak muda yang sakit. Itu seorang nabi ya, jenguk sahabatnya, anak muda biasa yang sakit. Terus kita punya tetangga, punya teman sakit, saudara sakit, kagak dijenguk, nggak ditengok. Jadi kita siapa? Presiden, nabi aja masih menjenguk orang yang sakit. Ya, hak mereka loh untuk dijenguk. Yang sakit dari mereka haknya untuk dijenguk. Setidaknya kalau kita belum sempat, ya zaman sudah canggih ya, handphone, ya, ditelepon ke, ya, dikirimkan pesan WhatsApp segala macam, tanya kabarnya, begitu, segala macam bisa. Lebih, ya sebisanya kita jenguk, dengan fisik kita jenguk, begitu. Kita datangi, dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar dari rumahnya niatnya mau jenguk saudaranya yang sakit, begitu, malaikat menyuruh kepadanya, antibta mamsyaka wa atoba mamsyaka, antibtum wa toba mamsyaku. Begitu, beruntung kamu, dan beruntung langkah kakimu. Watabawa tabaitan fil jannah, dibangunkan satu istana di surgamu nanti. Begitu. Jenguk satu orang sakit, dibangunkan satu istana di surga Allah. Setiap langkah kakinya hasanat, kebaikan. Ya, setiap dia angkat kaki itu hasanat. Ketika dia turunkan kakinya, dihapuskan keburukan dari. Masya Allah. Jadi kalau jenguk orang sakit, jalan kaki bagus ya. Banyak tuh langkah kakinya ya, banyak pahalanya. Bagaimana kalau naik mobil, naik motor, kan gak ada langkah kaki. Zaman dulu gak ada mobil motor, ada langkah kaki. Manusia tuh langkah kaki hewan tunggangan ya. Setiap langkah kakinya itu pahala ya. Setiap dia naik pahala, diturunkan tuh kaki, dihapuskan dosa. Nah kalau naik motor bagaimana? Ulama mengatakan ya setiap putaran rodanya, itu ya mendapatkan pahala seperti langkah kaki.
ya putaran rodanya. Baik, kan? Dijenguk nih sama Rasulullah nih anak muda yang sakit. Wa huwa fil maut. Anak muda itu dalam keadaan sakaratul maut, mau meninggal. Faqala lahu, maka berkata Rasulullah kepadanya, ditanya nih anak muda yang dijenguk ini, kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan? Ini bedanya sahabat sama kita nih. Kalau ditanya lagi sakit ya, kalau ditanya lagi sakit, apa yang dirasain? Kalau kita pasti bilang, kepala saya pusing, perut sakit, badan pada ngilu semua. Itu kalau kita. Ya, kalau kita ditanya lagi sakit, apa yang dirasain? Ya itu pasti jawaban kita. Ya, di sahabat ketika ditanya, apa yang kau rasakan? Nah, ini orang udah mau sekarat, udah mau sakit berat sudah ini. Dia nggak bilang perutnya sakit, badannya sakit, kepalanya sakit, atau apa yang diderita dari penyakitnya. Tapi dia bilang, faqala, dan anak muda itu mengatakan, akhafu dzunubi. Itu yang dikeluhkan sama dia. Akhafu dzunubi wa arju rahmata rabbi. Apa yang kau rasakan? Aku takut dosaku ya Rasulullah. Aku berharap rahmat Allah ya Rasulullah. La ilaha illallah. Rasulullah ketemu sama seorang sahabat di pagi hari, namanya Mu'adz bin Jabal. Ditanya, kaifa asbahta ya Mu'adz? Bagaimana kabarmu wahai Mu'adz? Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Mu'adz? Jadi kalau ditanya kabar pagi ini, alhamdulillah sehat, afiat, alhamdulillah sehat, pasti kaitannya kalau ditanya kabar sama sehat. Ya nggak apa-apa. Tapi sahabat memang beda ya. Sahabat kita ditanya, apa kabarmu pagi ini ya Mu'adz? Beliau mengatakan, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Pagi ini aku dapati diriku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Rasulullah bilang, likulli syai'in alamat. Segala sesuatu ada alamatnya. Apa alamat keimananmu yang kau bilang haqqa itu? Yakin banget. Ini yang dibilang dengan haqqul yakin. Kalau dia katakan sama Mu'adz, ya Rasulullah, pagi ini seakan-akan aku melihat arasy Allah dengan jelas. Begitu. Aku melihat kuasanya Allah dengan jelas. Seakan aku melihat surga dan neraka. Ketika aku memalingkan wajahku sebelah kanan, aku seakan-akan melihat surga dan segala isinya dan kenikmatannya. Seakan-akan dia melihat begitu. Ketika aku menoleh ke sebelah kiriku, aku melihat seakan-akan aku melihat neraka dan segala isinya serta siksa yang ada di dalam. Rasulullah tersenyum. Lalu beliau bilang, kamu sudah tahu, kamu sudah paham sekarang. Falzam, maka lazimi itu, teruskan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini lain lagi sahabat anak muda ditanya lagi sakit, kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan? Akhafu dzunubi, aku takut dosa. Wa arju rahmata rabbi, dan aku berharap rahmat Tuhanku. Dia takut sama Allah dari dosa-dosanya, tapi dia juga berharap kepada Allah dengan rahmat Allah. Ini seimbang namanya. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a fi qalbi abdin. Tidaklah berkumpul keduanya, ya, rasa takut tadi dan juga harapan, fi qalbi abdin, di dalam hati seorang hamba. Fi misli hadal mautin, di dalam keadaan seperti sekarang ini, seperti saat ini, dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dia takut sama Allah dan dia berharap kepada Allah. Tidak berkumpul itu perasaan di dalam diri seorang hamba, illa a'tahullahu, kecuali Allah berikan kepadanya mayarju, apa yang dia harapkan, rahmat Allah. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah berikan keamanan kepadanya dari apa yang dia takuti, arti dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ya, memang
takut dan harapan idealnya itu berimbang. Seperti sayap seekor burung, saya sebutkan tempo hari ya, sayap seekor burung berimbang. Ini pada diri orang-orang beriman yang sudah mustaqim, sudah istiqomah. Imbang aja, takut dan harapannya berimbang. Kalau buat orang-orang yang masih lalai, ya masih suka banyak dosa, berbuat lalai, maksiat, ini baiknya rasa takut lebih banyak di dalam dirinya dari harapan, supaya dia kembali ke jalan Allah. Jadi orang yang istiqomah. Lain halnya ketika seorang dalam keadaan sakit, di mana sakitnya itu parah, yang kemungkinan dia meninggal dengan sakit itu. Maka pada saat yang demikian itu harapan ar-raja, ya, harapan harus lebih dominan di dalam dirinya daripada rasa takut. Makanya kalau kita jenguk orang yang sedang sakit, Pak, kalau sakitnya ringan, ya bakalan sembuh, maka ingatkan ya akan orang yang sakit itu tentang dosa-dosanya, kelalaiannya, maksiatnya, tentang azab Allah. Allah berikan peringatan, ente sakit, jangan lalai lagi, jangan malas-malasan lagi sholat, ya, sehat besok haji, begitu. Ingat azab Allah pedih, ingatkan. Kalau sakitnya ringan, ingatkan akan azab Allah. Takutkan dia dengan kemurkaan Allah. Tapi kalau sakitnya parah, yang kira-kira bisa jadi nih orang meninggal dengan sebab sakitnya itu, maka jangan takutin dia, ya, tapi beri dia harapan biar dia wafat dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Sudah nggak ada apa-apa, insya Allah sakit kamu ini menghapus dosa-dosa kamu. Ya, Allah ampuni dosa-dosamu dengan sakitmu ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Banyak istighfar, minta ampun, Allah masih beri kesempatan. Ya, banyak berzikir, banyak baca selawat, ya, banyak istighfar, Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Nanti menghadap Allah dalam keadaan tanpa dosa, Allah ampuni semuanya. Kasih harapan, ya, insya Allah, ya, Allah berikan rahmat, pandangan kasih sayangnya kepada engkau. Kasih harapan-harapan kepada orang yang sakitnya parah, supaya dihusnudzon kepada Allah, mati dalam keadaan tersenyum, gitu ya, karena husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Orang sakitnya ringan, malah udah tenang aja, ya, ntar kita main lagi, ntar kita dangdutan lagi, ya, sakit biasa ini, ya, ntar juga Allah kasih sembuh. Ini orang lagi sakit, kayak gitu maka tadi ajakin lalai lagi sama Allah, ya, begitu. Atau sebaliknya orang yang sakitnya parah ini, yang udah begini mati, gitu. Nanti mati terus gimana? Banyak dosa itu. Kalau Allah ampuni, kalau kata neraka itu. Astagfirullah, copot jantungnya tuh orang. Ya. Jangan begitu. Kembali. Ya. Malah yang sakitnya parah dikasih harapan. Itu adab kita jenguk orang sakit, ya. Kalau yang sakitnya ringan, diingatkan akan azab Allah, akan murkanya Allah, jangan lalai lagi. Ini peringatan dari Allah. Ya. Kalau orang masih segar, masih sehat, artinya sakitnya ringan, ya, jangan ditalkinin bapak-bapak, ya. Tersinggung dia, ya. Ya, orang nengokin teman sakit pilek doang, demam, ya. Atau jatuh dari motor lecet kakinya, takinin lagi, ya dia marah, dia tersinggung. Makanya mentalkinkan jenazah juga ada etikanya loh. Mentalkinkan orang yang sedang sakit sakaratul maut ada etikanya. Ya, nggak terus-terusan. Pertama nggak terus-terusan. Jadi ditalkinkan 2-3 kali, sudah stop, jangan terus-terusan.
kecuali ketika dia ngomong lagi, dia ada bicara lagi, ngomong apa gitu, talkinkan lagi. Biar jadikan kalimat la ilaha illallah itu kalimat terakhir yang diucapkan sebelum dia meninggal. Stop lagi, jangan terus-terusan. Dari jam 5 pagi sampai meninggal jam 12 siang ditalkinin terus. Puyeng juga tuh orangnya. Lama-lama tuh mati aja udah pusing, udah kerja ini. Ya, begitu. Ya, nggak terus-terusan. Itu yang pertama ada. Yang kedua, kalau bisa yang mentalkinkan itu bukan ahli waris. Kalau bisa, dalam kitab fikih disebutkan. Kalau bisa bukan ahli waris, kalau ada orang lain, kerabat atau sahabatnya, ya biar mereka yang mentalkinkan. Atau ustadznya, ya gurunya, biar mereka yang mentalkinkan. Kenapa sebaiknya jangan ahli waris? Khawatirnya orang yang lagi sakit ini sensi, Pak. Ya, sensitif gitu, ditalkinkan sama anaknya. Ya, Pak ikutin Pak, la ilaha illallah. Kata bapaknya, emang lu pengen banget gue mati ya? Nungguin warisan lu ya? Dapat warisan. Ya akhirnya sensi jadinya ya. Kagak jadi mati ya. Ya, jadi apa namanya? Sebaiknya begitu. Kalau bisa, bukan ahli warisnya. Nah, kalau bisa, kalau nggak ada orang lain selain ahli warisnya, ya udah mau nggak mau. Begitu. Kalau bisa orang lain. Ya, nggak ada orang lain mau di ICU yang boleh masuk cuma keluarga inti, anaknya, suaminya. Ya udah lagi, nggak apa-apa. Ya, begitu. Ya lagi kebangetan juga sih, memang udah sakit-sakit, udah mau mati masih sensitif aja ya. Gitu ya, udah ikutin aja talkin. Jadi sekali lagi jangan terus-terusan ya. Talkin itu nggak terus-terusan. Stop gitu ya. Kecuali kalau dia udah ngomong lagi baru ditalkinkan lagi. Jangan sampai berkali-kali. Paling banyak 3 kali sudah paling banyak. Udah berhenti begitu ya. Yang bukan terus-terusan seperti itu. Wahakada. Ini seorang anak muda yang sedang sakit begitu ya. Masya Allah, dia takut dosanya, dia takut apa namanya, dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu juga ada kisahnya, satu ibu, suaminya udah wafat, anaknya anak laki semua, 10 orang, laki-laki semua. Itu 10 orang laki-laki semua, 9 ikut jihad sama Rasulullah. Ya satu persatu dia ikut, cuma yang dewasa ikut jihad. Satu persatu wafat, mati syahid. 3 tinggal anaknya yang paling bungsu. Yang lain abang-abangnya ini Masya Allah, ikut berjihad bersama Rasulullah, taat, ya, rajin ibadah. Kecuali anaknya yang bontot ini, rada-rada. Anaknya rada sering maksiat, lalai, jarang sholat, ya, begitu. Kebetulan memang dia belum pernah ikut jihad, masih anak muda, begitu. Dan ketika diajak diminta berjihad pun dia ya ogah-ogahan begitu, ya. Sampai ini anak yang bungsu ini, abang-abangnya udah meninggal semua, syahid semua. Tinggal si bontot ini, dia sakit keras, begitu. Ketika dia sakit keras, ibunya nangis di hadapan anak itu. Anak yang lagi sakit ini bilang sama ibunya, wahai ibu, kenapa kau nangis? Apakah kau teringat kakak-kakakku, abang-abangku yang sudah meninggal dunia semua? Begitu. Tinggal menyisakan aku, anakmu ini yang sedang sakit. Tidak, aku enggak tangis ya abang-abang. Justru aku bahagia dengan mereka. Mereka semua meninggal syahid sebagai syuhada, yang mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat daripada mereka. Yang aku tangisi itu kamu yang lalai, banyak dosa, sering maksiat, sakit, bagaimana keadaan kamu? Aku kepingin kau meninggal seperti abang-abang, meninggal di medan perang, syahid di jalan Allah. Itu ibu-ibu sahabat begitu dulu. Tapi kau meninggal, apa sakit sekarang? Mungkin kau meninggal dunia, dan bagaimana kau menghadap Allah nanti? Begitu. Si anak itu tersenyum sama ibunya. Lalu dia bilang sama ibunya, wahai ibu sayang sama saya.
Iya, begitu. Kira-kira ibu tega lemparin saya ke dalam api? Ibu tega nggak lemparin saya ke dalam api? Ya tentu saja tidak. Engkau anak dan aku sayang sekali kan. Kata si anak itu, wahai ibu, yang menciptakan aku lebih sayang kepadaku daripada engkau yang melahirkan aku. Yang menciptakan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih sayang kepadaku daripada engkau ibuku yang melahirkan aku. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia beristighfar, bertaubat kepada Allah sampai meninggal. Meninggal dalam keadaan takut juga berharap kepada Allah. Meninggal anak itu dikuburkan, ya. Begitu lalu Rasulullah datangi ibu itu. Dikatakan, wahai ibu, semua anak-anakmu berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk anak bungsumu ini. Karena Allah lebih sayang, ya, lebih sayang kepadanya. Allah yang menciptakannya lebih sayang kepadanya daripada ibu yang melahirkan dia. Ternyata kalimat itu didengar, ya, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian disampaikan lagi kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Allah mengampuni dosa anak muda itu karena dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang mulia, harapan yang indah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ajma'in. Baik, kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah, anal khaufa zajirun, bahwasanya rasa takut itu penolak, penghalang. Yasjurul insan anil ma'asi, ya, yang menolak, ya, mencegah manusia dari perbuatan maksiat, wal mukhalafati, dan perbuatan mukhalafah, ya, pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atau larangannya. Wa raja'u qaidun, sementara roja itu, ya, pemimpin atau pembawa, mengajak seseorang, gaib, mengajak seseorang, yagudul abda ila taati wal muwafiqati, yang dia harapan itu mengajak, ya, menyetir, ya, menghantarkan seorang hamba kepada taat dan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, famalam yadjirhu, siapa orang yang tidak terhalang dirinya, khaufuhu, oleh rasa takutnya, an ma'siyatillahi azza wa jalla, dari maksiat kepada Allah azza wa jalla, walam yakuluhu raja'uhu, dan tidak mengajaknya, harapannya, ila ta'atillahi ta'ala, kepada taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana khaufuhu wa raja'uhu haditha nafsin, maka harapannya itu dan rasa takutnya itu cuman hawa nafsu belaka. Tidak ada yang benar. Takut gak sama Allah? Takut, tapi maksiat jalan terus. Pengen gak surga? Pengen, tapi gak pernah sholat, gak pernah berbuat ketaatan. Orang pengen surga, ya sholat. Orang pengen surga, sodako, ya. Pengen surga, berbuat baik. Kita masih hidup di dunia ini, kita berbuat baik aja dah sama orang. Supaya gimana? Supaya kenapa? Nanti kalau kita udah gak ada di dunia ini, manusia jadi saksi kita. Cukup kesaksian satu orang saja bahwa kita orang baik, kata Nabi, wajib dia masuk surga. Satu orang aja bersaksi bahwa kita orang baik, sudah cukup. Apalagi banyak orang yang bersaksi bahwa kita orang baik. Ada jenazah lewat, dalam hadis sahih di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jenazah lewat, terus ada sahabat yang bilang, ini orang waktu hidupnya orang baik begini. Rasulullah dengar. Rasulullah mengatakan wajib baginya surga. Ada lagi jenazah yang lain, orang berbicara memujinya, orang baik, orang soleh meninggal dunia. Rasulullah bilang wajib surga.
Satu orang aja kesaksiannya cukup sudah. Apalagi yang menyaksikan kita orang lain itu banyak manusia. Jadi intinya fakulik malu fasayallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bukan kita riya, bukan. Karena memang diperintahkan kita untuk beramal biar dilihat Allah, biar Allah lihat, Rasulnya lihat, orang-orang beriman melihat. Bukannya riya, begitu. Tetapi karena perintah Allah untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja. Ya. Bahkan kepada binatang, pada binatang. Kita punya dua hadis sahih dua-duanya. Ada satu orang perempuan yang tukang maksiat, penzina, ma'ruf hadisnya, ya dikasih minum seekor anjing, sebab itu dia dapat ampunan Allah. Kenapa kesaksian anjing ini di hadapan Allah? Bahwa ini orang baik, ini orang sayang sama makhluk Allah yang lemah. Ada lagi satu orang perempuan yang shaimah ghaimah, malamnya tahajud, kalau siang dia banyak puasa. Wahia min ahli nar, tapi termasuk ahli neraka. Kenapa? Sebab dia punya kucing, kucingnya mati. Dia pergi, kucingnya dalam rumah, ditutup rumahnya, gak dikasih makan, ya, juga gak dilepas supaya dia makan kali dari sisa-sisa makanan orang, sisa makanan yang ada di buminya Allah. Dilepasin kagak, disekap dalam rumah, dikasih makan enggak, mati itu kucing. Itu perempuan masuk ke neraka. Padahal dia shaimah qaimah. Ya, perempuan yang sholat dan puasa. Itu lihat dua perbedaan itu. Kita memakhluk Allah ini kita berbuat baik ya, selain manusia, apalagi sama manusia. Allah kalau ada kucing umpamanya datang sama kita, dia ngeong-ngeong minta makan, kasih makan. Berharaplah kepada Allah, mudah-mudahan ini kucing besok bersaksi di hadapan Allah kalau saya pernah kasih makan dia. Insya Allah tuh kucing akan bersaksi sama Allah. Ya Rabb, orang ini dulu ngasih makan saya ketika saya sedang kelaparan, dikasih rumah buat saya ketika saya sedang kedinginan, dikasih naungan buat saya ketika saya tidak punya tempat tujuan. Ya Allah, selamatkan dia, ya Allah jaga dia, jangan kau adab dia. Ya, masukkan dia ke dalam surgamu dengan kesaksian dariku, kata itu. Kucing insya Allah akan bilang begitu di hadapan Allah. Jadi sama binatang aja kita kayak gitu, apalagi sama manusia. Berbuat baik aja sudah di dunia. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan mereka menjadi saksi kita semua. Begitu. Berbuat baik. Biar sejarah yang mencatat perbuatan baik kita itu. Bukan kita yang mencatat buat kita sendiri. Kita ungkit-ungkit, bukan. Biarin aja. Berbuat baik aja sudah semua orang. Ya, satu aja sekali lagi, satu saja orang jadi saksi kebaikan kita cukup. Apalagi banyak orang. Apalagi banyak orang yang bersaksi. Fulan bin fulan orang baik, orang soleh, orang sabar, dermawan, segala macam. Wajib surga buat dia. Seperti yang disabdakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang ngatur takut tidak mencegah dia dari perbuatan dosa atau berharap kepada Allah tapi tidak mengajak dia kepada taat, itu bohong semuanya, omong kosong semuanya, hawa nafsu semuanya. La yata'adda bihima, ya tidak membawa dengan keduanya rasa takut dan harapan itu. Wala yahulu alaihima, ya tidak juga bermanfaat atas keduanya itu bagi dirinya. Lihuluwihima antamaratihima al-maksudati, karena nggak ada kosongnya buah dari keduanya rasa takut dan harapan pada diri orang tersebut. Al-maksudati yang menjadi tujuannya. Ya, karena tujuan takut itu tadi sebagai pencegah, roja, harapan sebagai gas, mengajaknya untuk berbuat baik. Ya, wa faidatihima al-matlubah, dan faedah yang diminta, yang matlub, ya yang matlub daripada al-khauf wal roja itu sendiri. Ya, bahkan kalau nggak ada manfaatnya, takut kita sama Allah tapi nggak takut terhadap dosa, terus berbuat dosa, nggak takut berarti dia sama Allah. Takut terhadap rahmat Allah, dia takut terhadap murkanya Allah, berarti dia ya dia mencegah perbuatan
yang mungkar ya untuk dikerjakan. Berharap kepada Allah membuat seseorang ya terus berbuat baik begitu. Allah silakan. Allah alam. Silakan ada yang tanyakan. Ya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, kita kan jauh banget amal kita dari para sahabat yang mungkin orang menyaksikan secara umum beliau baik ketika orang jenazah beliau lewat dia orang baik. Bisa aja kalau kita yang cuman seperti ini ada perbuatan atau sikap kita yang merasa orang merasa kita tuh nggak baik tanpa kita sadari. Jadi ketika ada yang bilang jenazah lewat itu orang baik, tapi ada orang lain yang bilang dia orangnya nggak baik. Nah itu gimana Pak Ustadz? Apakah kesaksian kegabaikan itu jadi sebab kita neraka? Ya makanya ada adabnya untuk jenazah orang yang sudah meninggal. Nabi bilang udhkuru ma'asina mautakum. Buat kita yang masih hidup, sebutkan kebaikan orang yang wafat di antara kalian. Kebaikannya aja, keburukannya nggak usah. Tutup mulut kita dari keburukannya. Pertama kalau kita sebutkan keburukannya, ini orang nggak baik dulu begini. Kita ghibah sama orang itu, terus minta maafnya gimana? Orang udah meninggal, mau minta maafnya gimana? Begitu. Jadi nggak usah nyebutin keburukan. Keburukannya dia, tanggung jawabnya dia nanti di alam kubur. Yang disuruh Nabi itu sebutkan kebaikannya. Kalau nggak tahu kebaikannya, saya nggak tahu tuh orang bagaimana. Ya yang saya tahu keburukan kita simpan. Kebaikannya kita nggak tahu, ya diem sudah. Nggak usah ngomong apa-apa. Begitu ya. Jadi jangan pernah menjadi saksi keburukan orang. Nggak usah. Ya, karena khawatirnya nanti akan berlaku hal yang sama. Karena tadinya sudah orang kita juga nggak bersih dari perbuatan itu. Nah, ketika kita menjaga mulut kita dari keburukan orang yang sudah meninggal, hanya menyebutkan kebaikannya saja, nanti Allah akan buat hal yang sama terhadap kita pada orang lain. Ya, ketika kita melakukan hal seperti itu, kita tutup mulut dari keburukan orang, kita hanya menyebutkan kebaikan orang yang meninggal. Ketika kita wafat, Allah akan melakukan yang sama kepada orang-orang, juga akan menyebutkan keburukan kita. Seperti itu yang bisa kita lakukan. Yang mulut orang siapa yang tahu? Ya, seperti itu. Tapi Allah kan maha tahu. Andai kata dia ngomong itu, dia ngomong dengan prasangka, nggak yakin, dia ngomong dengan dusta, dia ngomong cuma mau melecehkan kita, menghinakan kita, padahal orang ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Ya, justru tambahan pahala buat orang yang sudah meninggal itu. Ya, begitu. Jadi kita lakukan yang baik aja orang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana seseorang telah mendapatkan kekhusyukan? Kekhusyukan. Ya, khusyuk itu bertingkat-tingkat. Khusyuk itu darajat. Minimal khusyuk orang khusyuk dalam sholat umpamanya, pertama dia tahu apa yang dia baca, dia tahu apa yang dia lakukan. Yang kedua, begitu. Kemudian yang ketiga, tenangnya anggota badannya, pikirannya di dalam sholat. Itu minimal khusyuk. Nanti naik lagi derajatnya tadabbur ma'ani, ya, memahami makna sholat itu. Lebih tinggi lagi memaknai makna gerakan-gerakan sholatnya. Ya, ketika dia naruh jidatnya di di bawah tanah, merendahkan dirinya kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dia akan memahami makna-makna itu. Yaitu akan dibuka oleh Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, minimal ya tadi, ya khusyuk itu minimal yang tadi. Kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita baca.
tubuh dalam melaksanakan sholat. Itu minimal khusyuk. Ya, ketika sampai batasan itu orang dikatakan khusyuk. Ya, baiklah. Takhsha patah khosya. Kalau nggak bisa khusyuk maka berusaha untuk khusyuk seperti itu. Wahakala. Taib. Allahu a'lam. Al-Fatihah billahi khusyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yaumidin Rabbana sabila ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan Fatihah sekali lagi untuk putra daripada putra daripada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah yang sedang sakit di pondok pesantrennya di Semarang. Iya, Ketua DKM, anak dari Ketua DKM. Iya, anak dari Ketua DKM Pak Manzi yang sedang sakit. Bapak Ketua yang sedang sakit. Dua-duanya. Beli bukan anak. Dua-duanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan keduanya. Amin. Bapak ayahnya, Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Al-Mazi, Allah berikan kesembuhan, keafiatan yang sempurna kepada dirinya juga, anaknya juga. Untuk saudara Ardi, anak dari Bapak Haji Sudiono yang sedang dirawat di RS Hermina Jakarta, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, keafiatan yang sempurna. Allahumma benar alih bil ba'as isbenta syafi ma'abihatal mu'abid la syifa'ani la syifa'u syifa'an la yaghadiru sagaman wala alama. Allahumma shfina wa shfi mawdana maradul muslimin rahmatika ya arhamar rahimin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna khairan 'indaka la syarrina 'indana. Allahumma ihdina bi huda wa ja'alna mimman syara'a ridha wa la tu'alina waliyan siwa wa la taj'alna mukhafa amraka wa 'asa. Wa hasbunallahu